Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan menolong kita semua dalam segala hal yang kita kerjakan. Nah sahabat, kita sampai di poin yang kelima dari gereja bajingan dan pendeta bajingan. Nah poin ini kita akan membahas tentang church planting looks like more as a franchising. Jadi penanaman gereja itu terlihat seperti sebuah produk tata kelola pemasaran dan sebuah produk kesepakatan bagi hasil. Franchising menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kerjasama di mana kesepakatan membagi hasil, lalu ada di situ tata kelola pemasaran dan produk itu sendiri. Nah, apa yang gereja-gereja mega church dan gereja-gereja besar yang sudah punya branding kuat, itu mereka menjadikan pelayanan misi dan penanaman gereja itu tidak organik lagi. Tapi bagaimana penanaman gereja itu menjadi sebuah brand, lalu di situ mereka membuka gereja, mencari pemain musik, mengumpulkan orang, lalu dengan trik entertain, lalu dengan entertain dan hal-hal yang lain untuk menjadi point of interest orang untuk datang ke gereja itu, dan kemudian disuguhi dengan hal-hal yang menyenangkan, lalu dikasih label, dipatok nanti setor perpuluhan ke gereja pusat berapa kalau pakai branding ini, nanti ada tamu yang datang, ada pembicara yang datang, pembicara yang lucu dan have fun dan membuat orang nyaman seperti itu. Jadi sudah menjadi sebuah branding. Lalu kemudian juga menggunakan istilah ekonomi yang kita kenal dengan return of investment. Saya menabur sekian, saya menanam sekian, dan kemudian saya mendapatkan apa. Mereka mengumpulkan orang-orang, nyewa tempat, kemudian mereka membuat hitung-hitungan sederhana. Kalau saya nyewa tempat, nanti biaya kontrak per bulan itu berapa, saya membayar pemain musik itu berapa, biaya sound system dan lain sebagainya berapa, dan kemudian menarik keuntungan. Kalaupun franchising ini dari church planting ini dia tidak membuahkan hasil, maka akan ditutup. Pengerja-pengerja atau gembala yang diutus itu akan ditarik ke pusat. Dan ini sudah pernah terjadi di COVID. Saya tidak menyebutkan merek gereja, tapi saya kenal beberapa orang dan saya tahu hal itu, dan akhirnya kembali ke pusat, ke Jakarta, tutup. Ya di Bali orang sewa hotel besar-besar dengan biaya yang tinggi, dengan berbagai trik yang mereka gunakan, trik ekonomi. Jadi gereja itu sudah seperti sebuah industrialisasi pelayanan, just to gain money for their own self. Jadi betapa gereja itu tidak lagi organik, tapi menjadi sebuah gereja yang instan di tengah-tengah era shifting ini, di tengah-tengah era disruption ini. Jadi mana kita melihat pelayanan gereja dikelola dengan cara ekonomi. Jadi tidak lagi dengan cara dikelola dengan cara mekanik, tidak lagi dengan cara organik. Bagaimana pendekatan pencipta kepada ciptaannya manusia yang jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah merangkul mereka. Ada sebuah buku yang bagus yang saya sarankan buat kita, bisa dibaca juga, itu Gereja 3.0 yang ditulis oleh Neil Cole. Bagaimana ada perubahan-perubahan, kita sementara hidup di shifting era, kita harus berubah dan gereja harus kembali kepada DNA-nya yang sejati, yaitu dalam Kisah Para Rasul, gereja perdana di gathering, berkumpul bersama, berbagi bersama, berdoa, menginjil, memiliki kesatuan yang luar biasa, dan Tuhan menambahkan bilangan jiwa. Hari ini orang menambah bilangan jiwa dengan mengentertain pelayanan, membuat industrialisasi pelayanan supaya orang itu bisa tertarik, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Ini adalah ciri-ciri dari gereja bajingan dan pendeta bajingan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah bijaksana, jadilah hikmat, jangan mau terkecoh, jangan mau tertipu dengan pelayanan model seperti ini. Tuhan memberkati. Shalom.